Oke, di sini kita langsung aja kerjain latihan 1 ya. Jika kalian udah download Git-nya, langsung buka CMD-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah Git-nya sudah terinstall dengan baik atau belum. Caranya itu git spasi strip version. Nah, ini artinya udah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya latihan pertama yaitu membuat konfigurasi awal. Caranya dengan command git spasi config strip global user name yaitu nama kita, radio ada nama singkat dulu. Oke, dapat salah git, ini salah sih, git config global user name radio ada. Nah, lalu yang kedua membuat git config buat email. Ini wajib diisi ya, biar nanti commit-nya nggak error. Lalu setelah buat konfigurasi awal, kita bakalan cek apakah config-nya sudah terimplementasi dengan baik atau belum. Caranya dengan command git config list. Lupa ya pakai config-nya. Nah, di sini udah ada nama kita ya, username. Oke. Selanjutnya membuat latihan 2 ya, repository atau gudang ya. Kita pindah path dulu sini. Nah, di sini kita akan membuat repository dengan command git init, nama foldernya di sini tugas, habis itu npm saya 24782091. Nah, itu udah tuh muncul tuh folder baru ya. Langsung kita change directory-nya, tugas 24782091. Lalu tunjukkan apa nih, tunjukkan hidden file git-nya. Gimana caranya? Gini caranya, dir /a. Nah, ini udah muncul ya hidden git-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya latihan 2 done, membuat repository. Lalu menambahkan 3 file di repository yang sudah kita buat. Oke, mana tadi? Oke, ini ya, tugas 24. Kita buat file baru. Oke, apa nih? File 1. Oke, lanjut 2, file 2. File 3 udah kita buat nih filenya. Lalu kita cek statusnya dengan cara git status. Nah, ini nama file ini kan ada merah-merahnya, artinya dia sedang di mode modif, yang artinya belum ditandai dan disimpan oleh git-nya. Caranya gimana? Langkah pertama, kita akan pergi dulu ke mode stage-nya dengan cara git add nama filenya file 1 txt. Oke. Nah, kita cek lagi dengan git status. Nah, hijau ini artinya udah di mode sketch, yang dimana sudah ditandai oleh git namun belum tersimpan di git-nya ya. Nah, selain mengubah
file modif ke mode stats. Ini ada cara lainnya, yaitu git add titik atau bintang ya. Di sini saya pakai titik aja. Nah, nanti file ini semua yang ada di mode modif akan langsung ke mode stats sekaligus, jadi nggak usah satu persatu ya. Nah, git status. Nah, sudah di mode stats, tinggal kita commit biar bisa disimpan sama gitnya. Caranya git commit min m. Nah, ini catatannya ya, ini commit pertama aja, commit pertama, kita namain commit pertama. Nah, ini udah 3 file telah terubah, 0 penambahan karena nggak ada konten yang kita isi, 0 deletes. Masih. Oke, selanjutnya apa nih? Commit first change. Oh ya, isi konten ya. Isi konten di salah satu file yang telah kita buat tadi. Ini kita isi di file 1. Apa ya? Aku sedang membuat video. Ctrl S, kita save. Habis itu kita balik ke terminal. Kita git status. Status. Nah, file 1 yang sudah kita commit tadi, kalau kita revisi akan ke mode modif lagi. Jadi kita harus ke mode stats lagi. Oke, kita git status. Oke, udah di mode stats, tinggal commit, git commit and oke, node-nya apa ya, file isi kalimat di file 1. Oke, satu file telah terubah, ada satu penambahan isi ya, atau satu penambahan konten. Terus gimana cara kita ngelihat riwayat commit-nya? Nah, riwayat commit itu bisa kita lihat dengan komen git log. Nah, ini kan ada commit pertama, ada tanggalnya juga di sini, lalu author dan nomor commit-nya. Nomor commit-nya ini bisa kita persingkat aja ya, kalau nggak mau panjang-panjang, git log spasi subscript 1. Nah, biar enak gitu lihat lognya, ini pendek daripada panjang-panjang. Oke, balik lagi ke soal apa nih, latihan 3, minimal 2 riwayat perubahan. Berarti kita ubah dulu filenya. Kita balik lagi file 1 kita ini, kita ubah apa? Kita hapus enak, kita hapus aja ya. Kita hapus jadi angka semua sini. Kita pindah ke file 2, kita isi angka 22222. Oke, kita langsung cek dengan git status. Nah, file 2, file 1 telah di mode modif. Kita langsung ke mode stats, langsung kita cek udah di mode stats, langsung kita commit, git commit m dengan perubahan file 1 berubah konten menjadi angka, dan juga di file 2. Ini panjang-panjang terserah, yang penting kalian ngerti ya. Oke, nah 2 file telah terubah, 2 penambahan dan 1
telah hilang atau telah terhapus ya. Oke, selanjutnya apa nih? Git diff. Nah, pas bener ini. Git diff. Git diff ini fungsinya melihat versi sebelum dan versi sesudahnya, atau bisa dibilang kita bisa melihat apa yang ditambah maupun apa yang telah dihapus dari isi kontennya. Gimana caranya bang? Gini caranya. Git diff dan oke, kan kita belum bisa, berarti kita akan ubah dulu. Gimana ya? Di sini ya, file satu ini kita hapus lagi duanya, jadi aku sedang belajar dan juga bikin video. Oke, di sini ya, belajar dan juga bikin video. Kita save ke terminal, langsung git status. Nah, sebelum ke mode stage kita bisa pakai git diff ya. Git diff. Nah, nih di file 1 terdapat apa nih? Pengurangan atau apa sih namanya? Penghapus ya. Ada isi konten yang telah dihapus merah ini. Berarti tadi 2 kan kita hapus, lalu ada penambahan kalimat aku sedang belajar dan juga bikin video. Nah, langsung aja. Karena tadi masih dalam mode modif, kita commit dulu ya. Kita mode stage. Salah ya. Kita di git commit min m apa nih? Ini kan udah berarti oke, file 1 berubah lagi menjadi kalimat. Oke, di sini nanti salah pengertian nih. Isi file 1 berubah lagi menjadi kalimat. Oke, sudah. Nah, lanjut, git diff juga bisa melihat versi sebelum dan sesudah commit. Cara kita untuk melihat commit tadi itu ya, di atas ini ya, dengan git log. Nah, kita perpendek aja git log one line biar pendek. Git diff bisa melihat versi sebelum dan sesudahnya dengan cara g. Harusnya nomor commitnya, ID commitnya. Berarti kita dari commit ketiga ini sama commit 4 kita bandingin ya, apa bedanya. 32 lalu commit keduanya 8D 767619. Nah, kita bisa lihat nih bedanya. Di file 1 ada kehilangan sih, ada isi konten yang dihapus yaitu 222 ini, lalu ada penambahan yaitu berupa aku sedang belajar dan juga bikin video. Oke, gitu caranya. Lalu kita lanjut lagi. Apa nih? Jika perubahan saat ini tidak stage. Oke, di sini dismiss the change ya. Berarti saat kita berada di mode modif, mode stage maupun mode commit, itu kita bisa balik lagi ke mode-mode sebelumnya, ataupun bisa dibilang ya, kalau di Microsoft Word undo ya. Berarti kita ubah di file 1 dulu. Ke video
sambil memasak sayur. Nah, ini kita tambah dulu biar dia bisa di mode modif. Nah, oke, kita cek dulu git status. Nah, kan mode modif ya. Git modif. Git kalau kita add ini kan balik ke mode stats ya. Git status. Nah, ini kan udah di mode stats ya. Kita pengen balik lagi ke mode modifnya. Gimana caranya? Ini caranya. Git reset. Git reset apa tuh? Saya agak lupa. Git reset nama file ya. File 1.txt. Git status dia menjadi ini lagi ya, mode modif lagi ya. Salah di sini. Oke, lalu kita bisa hapus lagi kata-kata sayur itu ya dengan cara check out. Benar nggak sih tulisannya? Ya benar, check out file 1.txt. Nah, update satu part from the index. Nah, kehapus kan gitu. Jadi fungsinya kalau ini nih kayak undo lah ya. Lalu kalau udah di commit bisa dibalikin nggak? Oke, sini kita commit dulu ya. Sambil memasak sayur. Kita save. Lalu kita kita commit lah ya. Git status, git add, langsung aja ya git commit min m apa nih? Bentar saya lupa ini commit ke berapa. Git log bentar. 1 2 3 4 berarti kita commit ke 5 ya. Git commit m isi file 1 menjadi 2 baris. Jadi 2 baris. Oke, caranya gimana? Git log 1 file. Caranya gimana? Balikin commit ke mode stage lagi. Caranya itu git revert min n min n id commitnya. Nah, id commit ini yang kuning ini ya, 76 df7 de3. Git git revert git revert min n id commit. Git revert min n id commitnya berapa sih? 76. Salah tipe kita cok. 7 df 7 de3. Nah, bisa ini. Git status, kita beri git status dia mode stats. Nah, gitu ya cara dari commit ke mode statsnya. Ini kita commit lagi aja ya, berarti git lognya ada terdapat tipe ya di sini. Berarti sekarang kita ngapain? Commit lagi. Oke, kita commit lagi ya. Kalau enggak kita hapus aja ya. Nggak usah ya. Git commit min
file 1 menjadi 2 baris. Real lah, no fake. Oke, git commit, git log. Oke, udah yang ini udah. Lanjut apa nih? Oke, menghubungkan ke GitHub ya. Nah, langkah pertama untuk menghubungkan ke GitHub itu pastikan kalian udah punya akun GitHub-nya terlebih dahulu. Lalu kalian ini, kalau udah login ya, buat repository di ujung kiri ini. Nah, namanya video 2478.2091. Oke, pastikan publik ya, agar Bu Nurul bisa bisa lihat juga gitu history kita. Lalu kita buat create repository. Nah, di sini latihan 4 ya, buat repository sampai keluar URL-nya. Oke, udah. Lalu kita tinggal saatnya kaitkan, yaitu komennya git remote add. Habis itu ini nama remote-nya custom ya, tapi di sini disuruh pakai GitHub URL-nya Nah, kalau udah, selanjutnya untuk langkah kedua kita git push. Oke, nama remote-nya GitHub. Ini nama remote-nya ini GitHub. Jadi kalian bisa custom apa aja. GitHub. Habis itu nama branch-nya. Oh ya, cara ngecek branch-nya itu, kalau ini kan udah pasti main ya nama branch-nya. Kalau di sini juga ya, cara ngecek branch di CLI-nya git branch. Git branch bintang main, artinya branch main ini sedang aktif kita guna ini. Oke, lanjut ya, kita git push. Oke, nama remote-nya main. Oke, kita tunggu ini proses sinkronisasinya. Oke, main to main. Oke, git push, git main, the compress objects 100% done. Kita tinggal refresh. Nah, udah tersinkron. Selanjutnya apa nih? Oke, git push tadi ya, saya belum jelasin tentang git push. Intinya git push itu kita gunain setelah kita commit ya, biar di repository GitHub-nya itu ikutan ke update nih. Misalnya di file 3 tambah apa aja lah, udah gak ada kata-kata. Nah, ini kan pasti ini lagi ya, dimana modif. Kita commit dulu, git commit isi konten di file 3 berupa kalimat. Nah, setelah commit ini ya, bentar kita cek lognya dulu. Git log one line. Sebentar, agak tegal. Nah,
setelah kita commit, kita langsung push GitHub main. Nah, di sini kan belum ke update ya, udah saya refresh nih, belum ke update ya. Nah, ini fungsinya git push GitHub ya. Git push ini komennya, GitHub ini nama remote-nya, main nama branch-nya. Oke, kita tunggu. Nah, udah nih 100%. Isi di file 3 berupa kalimat hai, sip nggak? Sip. Selanjutnya apa? Lakukan perubahan baru ya, commit dan push udah ya, nih termasuk latihan 5 ya, ini merubah nama commitnya. Kalau nggak gini lah, commit lagi deh kita, nambah file kita, file 4 dah, 4 itu sorry, file 4 git status git apa sih ini, git add, so git commit and nambah file bisa ya. Langsung kita ini git push, setelah commit ya langsung kita push git push GitHub nih. Nah, di sini kan masih ada 3 file lah, langsung dan ini udah selesai, langsung kita refresh, akhirnya ada 4 file lah. Itu contoh keduanya. Lanjut kita bisa nge-clone ya, nge-clone. Berarti kalau nge-clone gini saya, kita bisa nge-clone dengan cara git clone. Bentar, git clone. Link GitHub-nya, repository GitHub-nya, dan kita spasi untuk buat nama foldernya. Bentar. Kita ini dulu ya, keluar dari repository ini dulu. Bentar, sorry. Nah, caranya itu git clone, langsung kita buat folder git baru lagi ya, ini berarti namanya apa, git clone real. Nah, di sini nanti ya, udah nih langsung clone, sama kayak repository sebelumnya yang di sini ya, clone tugas ini sama isinya, rewardnya juga sama ya. Lanjut kita balik lagi, bentar ya, kita cek dulu git cd git clone real. cd git kekenyangan, git log one line, git log one line. Nah, ini riwayat kita udah ada di sini cuy, jadi nggak perlu khawatir ya untuk hilangnya. Lanjut, kalau udah clone kita balik kak, nggak usah balik lah ya, baliklah cd, lanjut ke cd tugas 24.8.9. kita balik ke versi aslinya,
Lanjut, latihan berapa sih ini? Latihan 5, clone udah, latihan 6, git pull. Di sini dia nanya git pull itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Contoh kasusnya untuk apa? Di sini saya jelasin dulu ya, git pull itu untuk menyinkronkan repositori di GitHub ke repositori lokal komputer. Ini ya, lokal komputernya. Nih, contoh kasusnya misalnya ada orang lain ya, misalnya kita bekerja kelompok, ada orang lain nambah file di repositori GitHub, lalu kita dari jauh ini, dari jarak jauh, kan nggak bisa, kan belum tersinkron nih file di GitHub ya. Nih, kita add file dulu. Misalnya kita jadi orang jauh ya, orang yang upload file. Teman kita sampai ya. Project kita. Test gitu. Oke, ini ya. Nah, ini namanya apa ya? Tes gitu. Oke. Ini misalnya jadi teman kita yang jauh di sana nambahin file di repositori GitHub, tapi repositori di lokal komputer kita ini kita refresh tapi belum nambah nih file. Nah, inilah fungsi git pull. Git pull. Oke. Nama remote-nya jadi nama branch-nya. Nah, selesai nih. Lalu kita cek nih di file sini. Nah, tes git pull udah masuk coy. Udah masuk ya tuh. Udah masuk ke apa? Ke repositori tugas 24 ini. Git. Nah, commit-nya juga udah langsung ke commit. Jadi kita nggak perlu apa? Ke mode stage lagi, commit lagi, nggak perlu Kalau mau dikeluarin ya tinggal git diff aja. Nah, lanjut latihan 7, latihan terakhir. Oke, screenshot apa yang ada di GitHub. Ini ya, yang ada di GitHub. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.